Baik, ini bagian yang terakhir. Jadi bagian terakhir ini ada teknik pengumpulan data sama teknik analisis data. Tidak ada yang baru karena bagian ini semuanya sebenarnya tinggal tergantung pada apa yang dipakai. Jadi kalau misalkan saya pakai data-data yang berkaitan dengan kuantitatif, berarti nanti ya sesuai dengan kuantitatif. Kalau pakai kualitatif ya kualitatif. Teknik pengumpulan data juga seperti itu, bergantung pada apa yang sebenarnya mau difokuskan. Contohnya misalkan begini, saya membuat media pembelajaran misalkan saya membuat media pembelajaran media pembelajaran domino matrix, misalkan pernah saya bikin waktu waktu S2 kalau nggak salah, media pembelajaran menggunakan domino matrix untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan komunikasi siswa. Misalkan di situ kan ada 3 poin utama yang saya catat, yaitu medianya adalah domino matrix, kemudian yang kedua adalah meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 3 hal ini yang harus dinilai. Berarti ketika saya mau menilai media saya itu adalah domino matrix. Ini tentu akan saya uji kepada para ahli. Tadi ahli sudah seperti saya paparkan di video yang sebelumnya ya, bisa ahli materi, ahli pembelajaran, kemudian praktisi gitu. Nah, selanjutnya ketika saya ingin menguji apakah media yang saya bikin ini memang bisa meningkatkan kreativitas dan juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, maka saya kan perlu bukti. Nah, perlu buktinya ini adalah bukti yang harus saya kumpulkan dari siswa, bisa melalui tes, bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara, bisa kuesioner, macam-macam. Misalkan saya menggunakan tes, jadi setelah siswa nanti belajar dengan menggunakan media domino matrix tadi, saya kemudian memberikan beberapa soal-soal tentang matriks gitu ya dalam bentuk tes. Nanti saya akan melihat di sana apakah kreativitas siswa itu bertambah atau tidak dalam menyelesaikan soal-soal bab matriks gitu. Kemudian untuk kemampuan komunikasinya, saya misalkan saya melihatnya dari observasi sama wawancara. Observasi selama permainan gitu ya. Kemudian setelah permainan selesai, saya melakukan wawancara. Jadi macam-macam tergantung pada apa yang mau diuji gitu. Tes pun juga seperti itu, bisa bebas. Entah tesnya itu nanti bentuknya lisan, atau tesnya bentuknya tulisan, atau tesnya itu bentuknya esai, pilihan ganda, benar salah, macam-macam tergantung kebutuhannya peneliti masing-masing ya. Itu tadi cuma contoh, misalkan tidak harus berkaitan dengan kreativitas ya, bisa dengan pemahaman siswa atau kemampuan yang lainnya gitu. Kalau kemampuan komunikasi barangkali bisa dilihat via observasi. Ada observasi yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang partisipatif, ada yang tersamar, macam-macam. Tinggal ditentukan aja sesuai kebutuhannya. Terus ketika sudah selesai, misalkan dilakukan wawancara, misalkan apakah apa yang kamu rasain, atau apa yang tadi keuntungan apa yang didapat setelah main domino matrix ini, jadi lebih paham atau enggak, dan seterusnya macam-macam gitu ya, tergantung. Jadi teknik pengumpulan datanya sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang rincian yang kemarin di penelitian kuanti, karena memang ya tergantung kebutuhan aja gitu, otomatis menyesuaikan gitu. Nah, di sini kalau ini kedudukannya tiap level. Tadi kan kita sudah melihat bahwa instrumen penelitian itu juga muncul di tiap-tiap babak kan, dalam level 1 sampai level 4 gitu kan. Kalau tadi di sini kita melihat di level 1 itu ada 3 kali instrumen pengumpulan data, 3 kali instrumen penelitian, berarti ya otomatis pengumpulan datanya ada 3 kali. Karena kan kalau kita sudah bikin instrumen ya otomatis instrumennya dipakai untuk mengumpulkan data kan gitu. Contohnya kayak ini tadi kan, ketika
mengecek potensi dan masalah, kita bisa menggunakan instrumen observasi. Misalkan ya bikin checklist aja gitu, atau ya bisa bikin angket juga bisa. Ya enggak sih, kayaknya ya observasi yang paling pas. Kemudian ketika pengumpulan informasi ini bisa via observasi, bisa via wawancara, bisa via angket gitu ya, mengumpulkan informasi ke orang-orang gitu. Bisa juga pakai tes, misalkan pakai pretest ya, pretest untuk mengecek gitu ya, bisa pakai itu. Studi literatur juga bisa di checklist, misalkan mana buku-buku yang sudah sesuai dan mana yang tidak, itu berarti kan pakai checklist ya gitu. Terus di validasi desain, di instrumen pengumpulan data yang ketiga, validasi desain kan tadi ke ahli. Nah, ke ahli ini bisa diberikan kuesioner atau bisa diberikan daftar pertanyaan gitu, macam-macam, tergantung apa yang sedang dikumpulkan gitu ya. Nah, ini juga sama di sini perlakuannya. Nanti kalau pas uji coba terbatas seperti tadi yang saya ceritakan, tinggal tergantung kebutuhannya ke siswa, butuhnya mengecek apa sih ke siswa itu gitu. Kalau misalkan kita cuma berniat mengembangkan media tok, tidak berharap apakah media ini akan mengembangkan apakah akan meningkatkan sesuatu gitu, gimana Bu? Bisa. Misalkan mengembangkan media permainan domino matrix untuk siswa kelas 10 SMA gitu misalkan ya, judulnya seperti itu. Berarti kan nggak ada tuh embel-embel meningkatkan kreativitas atau pemahaman gitu kan ya. Berarti yang dicek apa Bu? Cuma medianya saja? Ya, medianya saja, tapi ditambah media ini kan harus memenuhi aspek efektif, memenuhi aspek praktis gitu kan. Lah, melihat efektif dengan praktis ini itu juga diujikan atau ditanyakan kepada ahli pada saat ini ya, pengujian internal, dan juga ketika uji coba terbatas kepada siswa. Siswa juga harus merasa bahwa media ini efektif dan praktis untuk dia, bisa menolong apa enggak, membantu mempermudah apa enggak gitu. Jadi setiap kali uji coba itu kita mengecek keefektifannya dan praktisannya. Biasanya yang paling sederhana dua itu. Jadi minimal setiap produk itu harus dicek efektivitas dan kepraktisannya gitu. Kalau yang sering kita temui di sekolah ya, di pendidikan matematika, di R&D pendidikan matematika. Terus kalau misalkan saya tambah dengan embel-embel tadi Bu, kayak meningkatkan pemahaman siswa atau meningkatkan kreativitas dan komunikasi siswa tadi itu Bu, berarti nggak usah ngecek efektivitas dan kepraktisan Bu. Oh ya, tetap setiap media itu pasti gitu ya, pasti dinilai efektivitasnya dan kepraktisannya. Kalau dia nggak efektif dan nggak praktis, berarti ribet dong gitu lah. Kalau ribet ngapain dibikin media gitu, makin ribet dong malahan gitu, kasarnya seperti itu ya. Level 4 juga sama dengan di level 3. Terakhir, kalau untuk teknik analisis data ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Jadi bisa pakai statistik deskriptif maupun inferensial. Anda sudah lihat ya perbedaan statistika deskriptif dan inferensial ya yang kemarin di penjelasan tentang penelitian kuanti. Kalau statistika deskriptif berarti dia pasti yang hanya bagian deskripsi saja, yang min, median, modus, penyajian data, pakai tabel, diagram, batang lingkaran, dan seterusnya. Kemudian kalau statistika inferensial, dia melibatkan pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Kalau statistika parametrik dan non-parametrik ini adalah ketika kita memilih ujinya. Nah, misalkan penelitian kita ingin melihat, misalkan rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pengembangan media permainan domino matriks untuk materi matriks pada siswa kelas 10 SMA Bangun Jaya misalkan. Nah, pertanyaan pertama ini berarti nanti jawabannya adalah proses, menceritakan prosesnya, hasil validitasnya, dan seterusnya sampai barangnya jadi. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apakah media pembelajaran domino matriks ini
dapat meningkatkan kreativitas siswa gitu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini kemudian mau diuji secara inferensial gitu ya, maka dibikin hipotesis 0 sama hipotesis alternatifnya H0 sama H1-nya dibikin, kemudian diuji menggunakan statistika parametrik atau non parametrik. Jadi tetap seperti yang kemarin di kuanti. Jadi ditambahkan ini ujinya nanti seperti apa modelnya, rancangannya pakai one group pretest post-test ataukah one group post-test only gitu-gitu dijelasin di bagian ini. Sebenarnya sama, jadi tambahan tentang analisis data ini tidak saya uraikan panjang karena ini sebenarnya ikut sama dengan penelitian kuanti yang kemarin gitu. Jadi itu kira-kira sebenarnya masih banyak sekali detailnya tentu. Sebenarnya yang dari tadi kita bahas itu lebih banyak mengarah ke penelitiannya. Kalau bagian pengembangannya kalau dirinci masih ada banyak sih ke belakang, ada tipe-tipe desain, ada macam-macam desain, misalkan produk itu ada beberapa macam, kayak mendalami tentang produk-produk itu ada beberapa macam, tapi tidak cukup dikupas tuntas. Saya pun baru menemukan 2 buku yang kiranya agak sedikit sesuai, yang lain belum nemu gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya bantu. Semoga bisa menambah hasanah pemahaman Anda tentang penelitian dan pengembangan gitu ya. Saya akan senang kalau suatu saat misalkan ada kesempatan bisa sharing-sharing dengan teman-teman, bisa saya tunjukkan kiranya penelitian pengembangan yang banyak beredar di luar seperti apa gitu kira-kira ya. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.